Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada sesi digital parenting SMP Tunas Unggul semester 2 kali ini bertemakan ekspresi cinta untuk remaja. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan Bu Nera untuk senantiasa membagi sedikit materi tentang bagaimana sih sebetulnya cara mengafirmasi cinta untuk remaja. Menurut KBBI, cinta itu banyak sekali artinya. Yang pertama dapat diartikan suka sekali, sayang benar, cinta orang tuaku cukup, dan kasih sekali atau terpikat. Sehingga secara sederhana, cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, kemudian perasaan belas kasih dan juga kasih sayang. Cinta secara bahasa menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-habab, yang berarti air yang meluap setelah turun hujan lebat. Maka atas dasar itu, maka cinta diartikan sebagai luapan hati. Bentuk cinta orang tua terhadap anak memang sangat banyak sekali ekspresinya. Yang paling umum dilakukan, pertama biasanya berupa sentuhan fisik, berupa memeluk, mengelus kepala, mengusap pundak, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk cinta melalui perhatian. Sejak dari kecil, orang tua menjadi senter dari perjalanan pertumbuhan anak. Secara otomatis, anak mendapatkan perhatian secara langsung dari orang terdekat, yakni orang tua. Bentuk cinta yang ketiga yang umum diberikan orang tua adalah perkataan. Perkataan yang keluar dari pembendaharaan yang baik pada dasarnya akan menjadi doa. Itu sudah secara niscaya diobrolkan dalam berbagai materi bahwa kata-kata seorang ibu atau kata-kata orang tua merupakan doa. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal rasa saling mencintai, saling mengasihi, saling berkasih sayang adalah seperti satu tubuh. Yang ketika satu anggota tubuh itu ada yang mengeluh, maka seluruh tubuh mereka mengadu dengan terus dan juga bisa menyebabkan tidak bisa tidur dan merasa panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu semua mengumpamakan bahwa orang-orang yang beriman seyogianya secara harfiah atau secara umum memang harusnya saling mengasihi, saling mencintai, berkasih sayang. Apalagi kalau diberikan kasih sayang dan juga cintanya itu terhadap anak sendiri, sudah otomatis rasa cinta akan muncul dengan sendirinya. Maka ketika anak kita ataupun salah satu daripada orang terdekat kita mengalami rasa sakit, maka kita pun secara sadar akan langsung merasakan rasa sakit pula. Lantas, kita dalam memberikan cinta atau mengekspresikan cinta terhadap remaja itu seperti apa? Bagaimana cara mengafirmasi remaja dengan cinta serta kasih sayang? Secara di usia remaja, anak kita itu sudah istilahnya gengsi untuk diberikan kasih sayang secara ekspresif. Mereka cenderung lebih menghindar secara fisik dan mereka juga cenderung secara ego menghindari bentuk-bentuk ekspresi kasih sayang ataupun ekspresi cinta dari orang terdekatnya. Hal itu memang sangat-sangat lumrah sekali, di mana anak-anak yang mencapai usia akhir balik, mereka merasa bahwa dirinya juga sudah mampu menghadapi kehidupan ini, sehingga perilaku dependensi atau ketergantungan mulai lepas dari orang tua. Cara pertama dalam mengafirmasi remaja dengan cinta dan kasih sayang adalah dengan mengekspresikan perasaan secara verbal. Remaja memang secara langsung seringkali menolak pujian, ya, karena mereka mungkin bisa jadi gengsi. Namun sebetulnya pujian, kata-kata indah, kebanggaan atas dirinya, mengapresiasi atas apa yang dicapainya itu merupakan salah satu bentuk afirmasi yang sangat mereka tunggu. Ya, alih-alih mereka sebetulnya secara ekspresi menolak, dalam hatinya mereka merasakan langsung bagaimana cinta dari orang tua itu tumbuh kembali di dalam hatinya. Bentuk afirmasi cinta yang kedua adalah dengan memberikan hadiah.
Hadiah dapat menjadi pesan yang mengatakan bahwa kita menyayanginya. Hadiah juga tidak hanya diberikan manakala anak kita mencapai prestasi tertentu. Kita bisa memberikan hadiah-hadiah kecil berupa kejutan-kejutan sederhana manakala kita pulang bekerja atau pulang pergi dari suatu tempat dan lain sebagainya. Dengan hadiah, kedekatan kita dengan anak, kemudian munculnya cinta juga akan terus-menerus hadir di dalam hati anak untuk orang tua. Bentuk afirmasi cinta yang ketiga dinamakan acts of service, di mana tindakan layanan terbaik yang dapat diberikan adalah dengan membimbing remaja melalui proses baru dan mengajarinya langkah demi langkah, kemudian bagaimana mereka menjadi lebih cakap untuk mencapai kemandirian. Ya, kebersamaan tersebut akan seyogianya memunculkan bagaimana rasa cinta orang tua terhadap anak juga memunculkan rasa cinta anak terhadap orang tua. Karena kita tidak akan selamanya hadir untuk anak, maka kemampuan-kemampuan ataupun kecakapan-kecakapan sederhana itu senantiasa harus diajarkan kepada anak sejak masa remaja, apalagi masa akil balik yang kita tahu sebagai masa di mana anak-anak kita mencapai mukallaf atau anak yang sedang dibekali suatu kewajiban, itu memang harus sudah mulai selangkah atau step by step diajarkan bagaimana kecakapan hidup sederhana atau activity of daily living. Bentuk afirmasi cinta yang keempat ini sudah sangat umum sekali, yaitu sentuhan fisik. Nah, jika remaja atau anak kita tiba-tiba terus-menerus berada di dekat kita, kemudian menyentuh kita, atau ada yang juga biasanya bermain-main dengan rambut orang tuanya, atau tiba-tiba nempel, tiba-tiba tiduran di kaki orang tua, itu adalah sinyal sebetulnya bahwa mereka perlu lebih banyak disentuh. Atau saat itu kondisinya dia sangat-sangat ingin sekali dibersamai. Maka orang tua harus secara sensitif menangkap sinyal tersebut. Afirmasi cinta yang kelima adalah waktu yang berkualitas. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa kita tarik kembali itu adalah waktu yang kita berikan untuk orang yang kita cintai, karena waktu itu tidak bisa kita ulang. Soal waktu yang berkualitas bukan hanya sebatas kita membersamai anak untuk duduk di sofa, menonton televisi bareng, nggak hanya seperti itu. Tapi dengan cara kita saling memandang, berbicara satu sama lain, atau bahkan kalau bisa kita menyempatkan waktu untuk pergi kemanapun bersama mereka. Di jalan kita bisa membicarakan sesuatu, kemudian menjadikan waktu-waktu tersebut sebagai momentum untuk menangkap sinyal-sinyal cinta, mendengarkan cerita mereka, mendengarkan keluhan-keluhan mereka, dan kita masuk sebagai orang yang sangat peduli terhadap kehidupannya saat ini. Dan bentuk afirmasi sederhana yang terakhir yaitu membersamai remaja. Dalam kondisi mencapai akil balik, remaja kerap kali merasakan gejolak emosional yang satu tingkat lebih menantang dibanding sebelum masa itu hadir. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, kesedihan, atau fase terburuk sekalipun, kita seyogianya menemani mereka sampai mereka bisa keluar dari kondisi emosional tersebut. Di awal mungkin mereka akan menunjukkan suatu penolakan karena mereka gengsi orang tuanya terlibat dalam masalah mereka. Namun sebetulnya dari hati yang paling dalam, remaja sangat membutuhkan sekali kebersamaan ataupun support dari orang terdekat. Dalam hal ini adalah orang tua. Maka orang tua dalam hal ini pun harus mudah sekali menangkap sinyal bagaimana Ananda sedang menghadapi gejolak emosional yang cukup menantang. Ayah dan bunda, orang tua adalah guru pertama yang mengajarkan begitu banyak hal pada anak, termasuk sisi emosional berupa cinta kasih. Anak yang dibesarkan dengan merasakan kasih sayang orang tua akan memiliki masa depan yang lebih baik. Kasih sayang orang tua ini bisa dicurahkan dengan cara-cara sederhana seperti tadi. Dengan demikian, anak akan merasa bahagia dan juga aman, sehingga berimbas positif pada banyak aspek dalam kehidupannya kelak, mencapai kebahagiaan dan mencapai optimalisasi potensi yang selama ini dicarinya. Pertanyaan berikutnya untuk ayah dan bunda dan untuk kita semua adalah, seberapa besar cinta ayah bunda untuk Ananda? Cinta orang tua terhadap anak merupakan cinta yang tanpa syarat, cinta yang tidak bisa dihitung kadarnya,
bahkan tidak mungkin bisa dinominalkan, karena cinta yang tulus adalah cinta yang tidak ada alasan di baliknya. Semoga kadar cinta ayah dan bunda untuk Ananda itu sangat luas dan tidak terhingga, sehingga kita bisa merasakan langsung bagaimana bahagianya bisa mencintai anak kita sendiri. Terakhir, semoga kita semua menjadi sumber cinta pertama bagi anak-anak kita, sehingga kita yang diharapkannya hadir seperti lilin di kala gelap dan seperti awan yang dapat menaungi di kala panas. Atas izin Allah dan memohon kepadanya lah kita dapat menjadi sebaik-baiknya pembimbing bagi anak-anak kita menuju cinta yang abadi kelak di surganya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.